Apa benar Pomor Kuta sekarang ini kalah sama Canggu? Mari kita buktikan. Canggu atau Kuta? Canggu. Canggu atau Kuta? Kuta. Nani? Canggu atau Kuta? Canggu. Kuta atau Canggu, Mas? Kuta. Pak, Canggu atau Kuta? Kuta deh. Oh, Kuta, Iya. Pak. Ya. Tuh kan masih banyak banget loh orang yang suka sama Kuta. Nah, apa sih yang membuat Kuta selalu menarik? Langsung aja cus ikutin Mimin jalan-jalan sambil kunjungin beberapa spot legend yang udah ada sejak puluhan tahun lalu, sambil liatin kondisi Kuta yang terupdate sekarang ini. Besti tahu nggak sih kalau Kuta itu udah jadi salah satu destinasi wisata sejak tahun 1970-an loh. Wah, gimana nggak dijulukin old destination ya? Ternyata udah selama itu. Nah, ngomongin tentang Kuta zaman dulu, di area Kuta ada beberapa tempat legend yang jadi saksi bisu perkembangan Kuta selama puluhan tahun lalu. Mulai dari jalanan ikonik sampai restorannya. Ada yang udah tebak jalan apa? Iyap, apalagi kalau bukan Jalan Popis 1 dan Jalan Popis 2. Jadi, Gang Popis ini tuh awalnya cuma kayak gang sempit gitu loh, Besti. Kalau di Bali sih biasanya disebut rurung ya. Dan pas tahun 1972-an, gang ini tuh mulai rame nih karena banyak banget turis asing yang jalan-jalan ke sini. Dan sejak itu, gang ini pun terus berkembang sampai diberi nama dengan jalan atau Gang Popis 1 dan 2. Saking udah lamanya gang ini ada di Kuta nih, gang ini tuh jadi salah satu spot legend yang wajib dikunjungin pas Besti mampir ke Kuta loh. Karena selain jalan-jalan sambil nikmatin suasana di gang ini, Besti juga bisa belanja, bikin tato, sampai stay di beberapa penginapan atau homestay yang ada di gang ini nih. Nah, kayak yang Besti lihat di video ini, banyak banget kan kayak ada toko, resto, sampai homestay di sini. Pokoknya kalau Besti ke Kuta wajib banget ya mampir ke kedua gang ini. Selain Gang Popis, ada salah satu resto legend yang wajib banget nih kita kunjungin kalau lagi main ke Kuta. Namanya Mades Warung atau Warung Made. Nah, warung yang satu ini udah berdiri sejak tahun 1969 dan ada di Jalan Benesari. Nah, yang keren dari resto atau warung yang satu ini adalah warung ini tuh mampu bertahan dan tetap eksis selama puluhan tahun tahu. So, buat Besti yang mau makan sambil nikmatin vibes Kuta zaman dulu gitu sambil nostalgia kan ya bun, bisa banget ya mampir ke warung ini. Sekarang Mimin mau ajak kalian langsung ke pantai ya. Nih, kondisi pantai Kuta yang baru aja selesai dipercantik ya kayak gini nih. Wah, ternyata rame banget ya Besti. Emang sih Kuta dari dulu masih aja tetap rame. Bisa Besti lihat ya di sini ternyata banyak banget nih ada mini bar juga sunbed yang disediain di sini. Tapi Mimin penasaran deh, perlu bayar berapa ya buat bisa duduk-duduk di bangku atau santai-santai di sunbednya? Daripada Mimin penasaran, sekarang temenin Mimin tanya-tanya yuk. Harganya ini berapa Bu biasanya? Dari minuman. Kalau nyewanya? Oh, dari minuman. Oh, misalnya ada ini nggak? Misalnya harus beli minuman totalnya 50.000 dulu baru enggak. bisa. Oh, enggak. Oh, enggak ya. Berarti misalnya beli minuman berapa aja tuh boleh? Boleh. Oh, boleh. Tapi duduknya dibatasin nggak? Enggak. Berapa jam gitu? Enggak. Oh, nggak dibatasin Bu? Dibatasin. Mau beli aqua 1 juga ya duduk sampai sore juga nggak dibatasin. Oh, enggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Kak kira dibatasin gitu. Oh, enggak ya. Wah, ternyata buat bisa duduk di kursi barnya ini nggak perlu bayar-bayar mahal loh, Besti. Kayak cukup beli satu minuman aja tuh Besti udah bisa duduk di sini sepuasnya. Tapi emang ya minumannya tuh rata-rata kayak start dari 10 ribuan gitu ya, walaupun cuma air mineral aja sih. Karena emang ternyata ada hal-hal lain yang perlu pedagangnya bayar juga nih untuk berjualan di sini. But for Mimin it's worth it kok, karena Besti tuh bisa duduk di sini lama-lama sambil nikmatin view pantai. Apalagi nih kalau sambil ajak teman-teman ramean buat nongkrong murmer di sini, pasti bakalan tambah seru. Pokoknya bisa deh masuk bucket list nongki asik tapi low budget. Sekarang kita coba tanya-tanya untuk harga sunbednya yuk. Kalau sunbed tuh Kak, di sini sewa. Sistemnya tuh sewa atau kita harus belanja makanan atau minuman dulu sebenarnya? Sama sistemnya sewa sih. Oh, sewa Satu sistemnya. jamnya 50.000. Oh, 1 jam 50.000. Itu orang berarti? Iya, 1 orang. Untuk 2 bed sih. Itu bentar. Untuk 2 orang juga bisa. Berarti kalau misalnya
bed itu jadinya 100.000 atau 2 bed tuh jadinya 50.000 tetap? Dapat 50.000 tetap. Oh, 2 bed tetap 50. Soalnya saya datang nih berdua Kak, mau ngerental sunbednya. Gitu, itu saya bayarnya tetap 50.000 aja. Itu aja. Oh, berarti saya nggak harus beli makanan atau minuman gitu ya? Enggak, ya bisa sih, bisa, tapi harus bayar juga. Oh gitu berarti. Oh iya, berarti misalnya beli makanannya lain, sunbednya lain, kayak gitu ya. Jadi gitu Besti, buat Besti yang mau bobo-boboan di sunbednya sambil berjemur maybe atau sambil nyantai, bisa banget ya rental sunbed di sini dengan harga start from 50.000 untuk 2 bed ya Besti selama 1 jam. Tanpa harus beli makanan atau minuman dulu nih. Tapi kalau Besti misalnya mau rental sunbednya dari pagi, just charge dengan harga 200.000 aja juga udah bisa kok Besti. Dan Besti dipersilahkan juga untuk membawa makanan juga minuman dari luar. Nah, sekarang kita lanjut jalan lagi yuk. Wah, lihat deh Besti, ternyata makin sore di sini makin rame ya. Ada yang lagi berjemur, ada yang lagi take a foto, ada juga tuh yang main selancar. Wah, sehidup itu ya ternyata suasana di pantai ini. Pegel juga nih jalan-jalan dari tadi. Kita nepi dulu yuk, nikmatin suasana sekitar sambil nyari dagang kopi. Nah, ini dia nih ada dagang kopi. Ajak ngobrol sebentar kali ya. Bapaknya udah lama jualan gini? Udah Oh, udah dari kapan kalau boleh tahu? dari corona lah. Tapi rame Pak, selama ini yang beli-beli gitu. Enggak sih, ada aja, Oh, cuma ada aja. kalau dibilang rame namanya jualan kan. Iya, benar-benar kadang banget. gitu kan. Iya. Tapi bapaknya asli sini kah? Atau dari mana? Aku dari Singaraja. Oh, cuman dari Singaraja. aku punya keluarga di sini. Oh, keluarganya di sini. Gitu. Berarti bapaknya mulai jualan nih mulai dari jam berapa biasanya? Dari jam, kalau pagi dari jam 6. Oh, dari jam 6 pagi. Iya. Itu tuh sempat pulang dulu nggak atau Pulang istirahat. Oh, istirahat gitu. Karena dekat ya, Pak ya? Iya. Tapi kalau misalnya sore itu jualannya sampai jam berapa biasanya? Kalau sore dari jam 5 sih. Oh, dari jam 5. Sampai jam? Sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Ini jualannya apa aja, Pak? Kalau boleh tahu? Minuman Ini aja ada kah? kopi, teh, susu, cappuccino, sama coklat hangat. Oh, minuman aja berarti ya? Iya. Kalau pop mie gitu belum ya? Oke. Pokoknya kalau Besti mau ngopi atau mau beli minum juga makanan pas lagi nongkrong di area Pantai Kuta nggak perlu ribet ya. Karena emang selengkap itu sih di pantai ini dan tentunya nggak harus gocek isi saku banyak-banyak karena semua yang dijual di sini masih termasuk affordable alias ramah di kantong. Lihat deh di sana rame banget loh. Ada yang main skateboard juga. Kita lihat yuk. Ternyata tuh di pantai ini juga ada skate park gitu loh Besti. Iya, kayak ada arena khusus buat main skateboard gitu loh. Dan yang main di sini juga nggak cuma remaja doang loh Besti, tapi ada anak kecil sampai orang dewasa juga. Fix, nggak heran sih kenapa Kuta tuh masih tetap rame. Karena ada area seasik ini di kawasan pantainya. Jadi buat Besti yang hobi main skateboard bisa banget ya kapan-kapan main di skateparknya Pantai Kuta. Anyway Besti, Mimin tuh kayak as always gitu loh, tertarik buat main papan selancar alias surfing board. Tapi belum berani main sih, ya emang gak ada keberanian juga sih Wak. Tapi kayaknya tanya-tanya masih seputar surfing board, sabi kali ya. Per jamnya itu misalnya berapa Kak? Kita 1 jamnya 50.000. 1 jam 50.000. Ya, benar. Itu udah termasuk misalnya ada yang belum bisa nih, itu udah termasuk kakak ajarin atau misalnya kakak mau ajarin? Tergantung customernya. Oh, tergantung customernya. Ya, sebelum kalau misalnya ada customer datang tuh kan, kita tanya dulu dia mau ngerental atau diajarin. Oh, ada rental, ada yang diajarin Iya, berarti. benar. Kalau ngerental itu sejam 50.000. Benar. Kalau diajarin itu berapa Kak? Maksimum kalau harga soal harga 300 Oh, 300. Iya, Itu kakak ngajarinnya berapa lama? dalam 90 menit. Dalam 90 menit itu kakak full ngajarin tuh. Ya full. Apa 90 menit itu? Kita punya waktu 30 menit untuk
main dulu kan, Ha-ha? nanti 10 menit kita istirahat. Break. Oh, 90 menit tadi ya, Iya, untuk 90 menit. untuk ngajarinnya. Iya. Berarti kakak ngajarin itu full 90 menit ngajarin, apa nanti misalnya kakaknya ngajarinnya misalnya 30 menit, 60 menitnya customernya main sendiri kayak gitu atau gimana Enggak, kak? kita langsung kita ajarin. Oh langsung kakak ajarin, Iya. berarti nggak kakak lepas gitu ya? Enggak, karena terlalu bahaya juga kalau masih Iya sih, baru ya. Benar. Oh benar berarti ya, berarti itu 300.000 untuk buat diajarin untuk 90 menit tapi udah sama boardnya ya. Benar, Kalau benar. ngerental itu per jam 50.000 Iya, gitu. benar. Jadi gitu Besti, buat Besti yang mau rental surfing board di sini cukup start from 50.000 aja ya. Dan kalau misalnya Besti mau sekalian diajarin nih main papan selancarnya, bisa langsung request aja ya. Dan start from 300.000 untuk 90 menit. Tapi nantinya nggak langsung dilepas gitu aja ya Besti, tentunya masih diawasin dan ditemenin nih sama mas-masnya. Wah, menarik banget sih, apalagi buat besti-besti yang emang suka water sport yang lumayan memacu adrenalin. Sekarang kita mampir ke ikon dari Pantai Kuta dulu nih. Ikon Pantai Kuta ini berupa shelter yang dihiasi dengan patung Sang Hyang Baruna di bagian atasnya loh. Wah, megah banget ya patungnya. Dan patung ini juga diresmikan baru-baru ini tahu. Anyway, ngomongin patung Dewa Baruna, lokasi patung ini nggak jauh ya dari area Pasar Seni Kuta. Pasar Seni Kutanya sendiri tampilannya yang sekarang juga lumayan beda sih dari yang dulu Besti. Karena para pedagang sudah disediakan berupa gedung bertingkat untuk lapak mereka berjualan gitu. So, sekarang kawasan Pantai Kuta jadi lebih bersih dan teratur deh. Wah, udah jam 6-an aja nih. Bentar lagi sunsetnya udah mau turun. Kita lanjut ke pantainya lagi yuk. Kakaknya sebagai tamu tuh udah sering gak sih kesini gitu? Kira-kira daya tariknya tuh? Kebetulan saya tukang parkir, cuman lagi dapat ya udah. Oh gitu. saya makan. Tapi menurut kakak tuh daya tariknya Kuta tuh apa sih kak? Saya. Puas nyanset, sekarang kita nge-mall dulu yuk. Best thing about Kuta, di sini mallnya itu ada view sunset dan close to the beach gitu loh. Kayak dua mall ini nih, Discovery Mall and Beach Walk. Buat bestie yang suka banget belanja atau keliling mall tapi pengen cari vibes yang lumayan unik, bisa banget nih mampir ke sini. Mall yang satu ini terkenal justru karena view belakang mallnya loh, dengan adanya lapangan basket dengan view lepas pantai yang bikin banyak banget anak muda main dan nongkrong ke sini buat sekedar nungguin momen sunset atau sambil main basket. Dan uniknya, hampir di setiap minggunya ada show kecak yang dibuka untuk publik loh bestie. Pokoknya tempat yang satu ini vibes-nya luar biasa banget. Cocok deh buat semua kalangan. Selain Discovery Mall, Kuta juga punya mall dengan ukuran besar di dekat area pedestrian seberang Pantai Kuta loh, apalagi kalau bukan Beach Walk. Mall yang satu ini kayaknya nggak pernah sepi ya. Lihat aja banyak banget nih yang main kesini buat sekedar belanja, brunch, nongkrong, ngopi-ngopi cantik sampai dinner. Dari sini tuh kelihatan ya, ternyata kawasan Kuta juga ada tempat ngopi-ngopi hits kayak gini nih. Pokoknya nggak kalah deh sama tempat lain. Gak kerasa ya udah malam aja, tapi area Kuta masih rame aja. Malah makin rame loh bestie. Lihat deh area beach walk-nya, ternyata makin malam tuh malah makin banyak yang kesini. Ada yang sekedar jalan-jalan di area pedestriannya, atau foto-foto depan beach walk, sampai main ke dalam beach walk-nya. Emang ya, Kuta as always rame dan hampir gak pernah mati. Apalagi pantai yang satu ini juga jadi salah satu ikonnya Bali. Jadi wajib banget deh kalau lagi liburan ke Bali, harus mampir ke sini. Nah, itu tadi bestie explore Pantai Kuta sore ini. Kalau Mimin sih seneng banget ya main kesini, apalagi do activity di sini juga lumayan banyak banget loh. Dan gak cuma nongkrong sambil sunsetan aja nih, bestie juga bisa main skate, berenang, main papan selancar juga bisa, atau mau shopping di mall area Pantai Kutanya juga bisa banget dong. Jadi di antara tempat yang Mimin liatin itu, yang mana sih yang kalian suka? Tulisin dong di kolom komen ya. Dan masalah kita bandingin Kuta sama Canggu, menurut Mimin, mau Kuta atau Canggu tuh punya daya tariknya tersendiri ya. Tapi balik lagi, tergantung kesukaan kalian dan hal yang kalian mau nikmatin. Thank you for watching and see you on the next virtual trip, bestie. Bye-bye!